Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumput, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumput. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks banget buat kamu yang baru gabung dan sudah klik video ini. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan tentunya tonton semua video kita sampai habis. Well, sebelum gue masuk ke kriminal episode malam ini, gue mau mengucapkan mewakili segenap tim Rumput, Happy New Year 2024. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, kelancaran rezeki, keharmonisan selalu menyertai kita semua. Oke, kriminal episode malam ini, gue akan membahas sebuah kasus yang mengerikan guys. Yang dimana kasus ini tuh datangnya dari seorang pria asal Amerika yang kasusnya ini bener-bener di luar nurul manusia pada umumnya. Kenapa bisa kayak gitu? Serunya, kasus ini tuh juga ada nyerempet-nyerempetnya sama kisah mistis. Kira-kira siapakah dia? Seberapa mistis dan seberapa mengerikan kasusnya? Oke, langsung aja nggak pakai lama seperti biasa. Sebelum kita ke kronologinya, kita akan mulai dulu dengan biografi tentang pria mengerikan tersebut. Here we go. Richard Ramirez, atau nama sebenarnya adalah Ricardo Leiva Munoz Ramirez. Dia ini merupakan anak dari pasangan Mercedes Munoz dan Julian Ramirez. Mereka berdua adalah seorang imigran dari Meksiko. Ramirez ini adalah anak bungsu guys, dari 4 bersaudara lainnya. Dia ini lahir pada tanggal 29 Februari 1960. Ayahnya diketahui seorang warga negara Meksiko dan seorang mantan polisi yang kemudian menjadi seorang buruh di kereta api Atchison, Topeka, dan Santa Fe. Ayahnya ini dikenal sebagai seorang pecandu alkohol yang rentan banget nih terhadap emosionalnya dan sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Ramirez ini tumbuh besar di keluarga yang penuh dengan kekerasan guys. Sejak usia 10 tahun, Richard Ramirez ini tuh diketahui sudah mulai merokok dan memakai narkoboy serta minum minuman alkohol guys. Seperti kebanyakan pelaku kejahatan berantai, Ramirez ini memiliki masa kecil yang ditandai dengan kekerasan dan pemukulan guys. Bahkan ketika dia masih sangat muda, dia ini sudah mengalami kecelakaan dengan ayunan yang membuatnya sampai tak sadarkan diri. Dia juga pernah nih nerima pukulan di kepalanya pada saat dia sedang main di taman dan akhirnya harus dijahit dengan setidaknya 30 jahitan. Trauma ini ternyata sering banget ngebuat dia tuh kejam berulang kali guys. Dan dia ini juga didiagnosis menderita epilepsi hingga pubertas. Karena merasa capek nih si Richard Ramirez sama perilaku ayahnya, akhirnya si Ramirez ini tuh sering banget ngabisin waktu dengan sepupunya yang lebih tua guys, yang bernama Miguel Ramirez. Yang dimana dia ini merupakan seorang veteran Vietnam berbaret hijau. Tapi sayangnya pengaruh Miguel ini tuh nggak jauh lebih baik daripada pengaruh ayahnya. Kalian tahu kenapa guys? Karena ternyata selama di Vietnam, Miguel ini nih sudah memperkaos, menyiksa, bahkan hingga memotong beberapa wanita di Vietnam. Dan yang gak habis pikir nih guys, Miguel ini nih membuktikan semua perbuatannya selama di Vietnam kepada Ramirez dengan cara dia menunjukkan sebuah foto. Dia sering banget nunjukin foto-foto itu kepada Ramirez guys. Yang dimana foto ini tuh isinya kengerian-kengerian yang dia berikan kepada semua wanita pada saat dia di Vietnam. Miguel juga ngajarin Ramirez nih soal memakai narkoboy, mengajarkan bagaimana cara menghabisi nyawa seseorang dengan baik, hingga keterampilan merakit sebuah senjata. Lalu pada tanggal 4 Mei 1973, kondisi psikologis Ramirez ini semakin menjadi-jadi guys. Hal itu terjadi karena dia ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, Mike ini ya, Miguel tadi sepupunya itu menembak sang istri atau istrinya yang bernama Jessie tepat di kepalanya. Ramirez pun mulai berubah nih, dari seorang anak laki-laki yang ketakutan menjadi seorang pemuda yang keras dan pemarah.
Dan setelah kejadian itu guys, Ramirez ini tuh diketahui tertarik sekali sama aliran satanisme. Bahkan dia juga kecanduan narkoba ini guys. Dan kehidupan dia menjadi gelap. Ternyata nggak sampai situ aja guys. Hal yang lebih buruk mulai datang ketika sepupunya Ramirez yang bernama Miguel tadi berhasil bebas dari dakwaan atas perbuatannya yang dia lakukan kepada istrinya karena dia dinyatakan gila. Hal itu membuat Ramirez terus bergaul dengan Miguel. Pasca 4 tahun Miguel ini dirawat di rumah sakit jiwa. Ibarat bergaul dengan tukang parfum nih guys, yang dimana kita nih pasti kan ketularan nih sama baunya ya kan. Dia wangi ya kita wangi gitu, dia bau ya kita bau gitu, dia lapar kan kita juga ikut lapar, benar nggak? Ramirez ini jadi terobsesi nih sama berbagai jenis kekerasan, dan gak jarang dia juga selalu berurusan dengan hukum. Itu dia guys, sedikit biografi singkat tentang Ricardo atau Richard Ramirez, yang ternyata dia ini punya 2 julukan guys. Pertama, dia memiliki julukan sebagai El Matador. Dan yang kedua, dia memiliki julukan sebagai The Night Stalker. Nah, seru kan? Gimana sih kelanjutannya Mbak Ica? Mbak Ica. Kakak. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita moving on ke kronologi kejahatannya. Here we go. Pembunuhan pertamanya yang terjadi pada 28 Juni 1984. Setelah mengkonsumsi narkoboy, Ramirez ini langsung pergi nih guys. Meninggalkan rumah dan langsung mengambil mobil dia. Dia berjalan nih tanpa arah sampai tiba-tiba dia ini berhenti di sebuah rumah yang terletak di Glassell Park Street. Di sana ternyata hiduplah seorang wanita tua berusia 79 tahun bernama Jenny Vinco. Ramirez ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, masuk ke rumah itu guys, melalui jendela dan langsung menyerang wanita itu ketika dia sedang tidur. Ramirez nggak hanya menikam dan melakukan pelecehan terhadap Jenny, tapi dia juga menyayat leher Jenny begitu dalam sehingga kepalanya Jenny ini hampir terputus. Jenny Blackpink. Ini ciri-ciri Nah udah. Ini putus nih, pala Jenny putus. Astagfirullahaladzim, tadi hujat nih sama bling-bling nih. Lanjut. Setelah melakukan aksinya itu, si Ramirez ini langsung pergi begitu aja guys, ninggalin tubuhnya Jenny. Dan gak lama kemudian, anaknya Jenny, seorang pria bernama Jack Vinco, mengunjungi sebuah rumah di lingkungan Glassell Park, Los Angeles. Jack melihat keanehan nih, dari tirai jendela kok hilang gitu ya. Dan pintu depannya tuh gak terkunci sama sekali, dan barang-barang ibunya sudah banyak berserakan di seluruh rumah. Kemudian guys, betapa terkejutnya ketika Jack Vinco menemukan ibunya yang berusia 79 tahun tadi, bernama Jenny Vinco, sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah melihat kejadian tersebut, Jack ini langsung berlari ke manajer gedung meminta bantuan untuk segera menghubungi pihak kepolisian. Setelah pembunuhan Jenny Vinco, butuh beberapa bulan nih guys sebelum akhirnya Richard Ramirez ini menyerang lagi. Dan ketika dia kembali menyerang atau kembali melakukan aksi kejinya, dia akan memangsa dengan sangat membabi buta. Lalu pada 17 Maret 1985, kembali lagi terjadi pembunuhan massal yang diakibatkan oleh Ramirez dengan serangan terhadap seorang wanita yang bernama Maria Hernandez di rumahnya. Meskipun Maria berhasil melarikan diri pada saat itu, teman sekamarnya yang bernama Daily Okazaki ini tidak seberuntung Maria. Pada malam itu, Daily Okazaki harus menjadi salah satu korban dari kejahatan Richard Ramirez. Menurut kalian, setelah melakukan itu kira-kira apakah Richard Ramirez ini puas? Tidak sama sekali guys. Karena pada malam yang sama, Richard ini menembak dan menghabisi korban lainnya yang bernama Sailian Yu. Lalu, lebih dari seminggu kemudian, Ramirez ini kembali menghabisi 10
pasang suami istri yang bernama Vincent Zazzara yang berusia 64 tahun dan istrinya yang berusia 44 tahun bernama Maxine. Kejadian ini adalah awal di mana Ramirez menetapkan killing mark miliknya, yaitu tembak dan habisi suaminya, lalu serang dan tusuk istrinya. Dalam menghabisi nyawa Maxine, Ramirez ini juga diketahui sempat mencongkel kedua bola mata korban. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang Ramirez adalah dia ini akan menghabisi siapa saja yang ada di depannya. Tidak seperti pada beberapa pelaku kejahatan berantai lainnya, guys, yang biasanya mereka selalu memiliki tipe atau kriteria tertentu akan korbannya. Ramirez ini tuh nggak pandang bulu. Dia ini berani mengincar ataupun menyerang siapapun, dari itu tua maupun muda, dia itu mau laki-laki, perempuan, bencong, ataupun anak-anak. Pada awalnya, Ramirez ini hanya menyerang orang-orang di sekitaran Los Angeles aja, guys. Tapi kemudian dia ini mulai lebih berani dan diketahui mengincar beberapa korban di dekat San Francisco. Gak lama setelah kejadian itu, media pers pun langsung menjulukinya sebagai The Night Stalker. Dalam beberapa kasus, Ramirez juga diketahui sering meninggalkan sebuah simbol satanis di TKP di mana dia menghabisi korbannya, guys. Ramirez ini akan mengukir sebuah lambang pentagram di tiap tubuh korbannya. Tentu saja, keberadaan The Night Stalker yang menghantui malam-malam di Los Angeles, California, membuat semua warga ini takut buat pergi keluar malam. Terlebih lagi bagi para wanita. Dan yang lebih ngerinya lagi nih guys, si pelaku ini tampaknya menyerang secara acak nih. Seakan dia ini nggak ada satu orang pun yang bisa aman gitu. Hanya dalam 1 tahun guys, Ramirez ini telah melakukan kejahatan lebih dari selusin orang dan menyiksa sekitar 25 orang lainnya. Dan korban tertuanya berusia 84 tahun, sedangkan korban termudanya berusia 6 tahun. Singkat cerita, pihak kepolisian diketahui menambah personel patroli mereka untuk menyisiri jalan-jalan di Los Angeles pada malam hari. Mereka bahkan menciptakan satuan tugas khusus hanya untuk menemukan si pelaku dengan bantuan dari FBI. Hingga pada akhirnya guys, kesalahan Ramirez sendiri terjadi nih pada Agustus 1985, yang dimana menyebabkan dirinya tertangkap. Saat itu dia ini lagi mau nyerang ke salah satu rumah nih guys. Tapi karena ketahuan, akhirnya dia pun lari. Dalam pelariannya tersebut, si Ramirez ini sempat meninggalkan sebuah jejak kaki nih guys. Dan penghuni rumah yang mengejar Ramirez pada saat itu menggunakan sebuah senjata. Yang dimana dia juga sempat melihat plat nomor yang digunakan oleh Ramirez. Dan dia pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu langsung nih datang ke TKP dan mereka langsung mencocokkan jejak kaki yang ditinggalkan dari sepatunya Ramirez dengan jejak kaki yang pernah ditinggalkan oleh The Night Stalker di TKP lain. Setelah menemukan kecocokan, polisi pun akhirnya mencari mobil yang dilaporkan plat nomornya dan mengidentifikasi mobil itu benar adanya milik Richard Ramirez. Ternyata saat itu mobil yang dimaksud ini udah pindah tangan guys ke orang lain. Tapi polisi berhasil mendapatkan sidik jari Ramirez yang kemudian dapat di cross check atau dicocokkan dengan sidik jari yang ada di tubuh para korbannya. Selanjutnya, untuk menguatkan dugaan polisi, beberapa korban yang selamat dan saksi akhirnya didatangkan dan diminta untuk mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri tersangka kepada polisi. Saat polisi tahu bahwa ciri-ciri pelaku dengan Richard Ramirez ini sangat cocok, akhirnya mereka tahu nih kalau mereka sudah berhasil memecahkan kasus tersebut. Saat itu sempat terjadi nih guys sebuah perdebatan saat sebuah rencana untuk merilis wajah pelaku ke surat kabar diperbincangkan. Awalnya polisi ini sempat khawatir karena ini akan memberi Ramirez kesempatan untuk melarikan diri. Itu dia guys, kronologi kejahatannya. Sekarang tak perlu berlama-lama, langsung kita ke penangkapan dan hukumannya. Here we go. Secara kebetulan,
Saat itu Ramirez sedang melakukan sebuah perjalanan kembali ke Los Angeles ketika fotonya berhasil dirilis ke publik. Dia belum menyadari nih guys, bahwa sedetik dia menginjakan kakinya ke Los Angeles, saat itu juga sebagian warga sudah tahu kalau dia adalah sosok The Night Stalker. Melihat wajahnya sendiri terpampang nyata di koran yang dijual di toko serba, secara tidak sengaja, dia pun membatalkan niatnya nih untuk membeli sesuatu dan langsung kabur dari toko serba tersebut. Saat dia mencoba kabur dengan sebuah mobil curian, dia ini ketahuan guys oleh beberapa orang yang memergokinya dan langsung mengetahui identitasnya kalau dia ini adalah The Night Stalker. Orang-orang ini nih langsung mengeroyok Richard Ramirez di tempat. Bahkan ada perbincangan yang terdengar nih guys dari gerombolan itu, bahwa Ramirez ini lebih baik dipindahkan dan disiksa di tempat lain, yang dimana harus disiksa sampai mati katanya, daripada diserahkan kepada pihak kepolisian. Tapi ternyata pihak polisi ini datang lebih cepat ke TKP guys. Dan akhirnya sebelum orang-orang itu benar-benar membawa Ramirez pergi dan mengeroyoknya hingga mati. Ramirez yang berhasil diselamatkan oleh polisi pada saat itu tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Dan pasca penangkapannya, Ramirez ini dinyatakan bersalah atas 13 tuduhan pembunuhan. Selain tuduhan pembunuhan, pihak berwenang juga memvonis dia untuk bertanggung jawab atas pemerkosaan, penyerangan, dan perampokan. Dan dalam sebuah pernyataan sebelum dia dihukum, dia ini sempat berkata, "Tindakanku sudah melampaui kebaikan dan kejahatan. Aku akan menaruh dendam bahkan setelah aku mati. Ketahuilah bahwa setan hidup di hati kita semua." Tiba-tiba si Ramirez ngomong gitu tuh guys. Dan kemudian dia ditahanlah nih di penjara San Quentin selama sisa hidupnya. Sebenarnya vonis awal yang dia terima adalah hukuman mati di ruang gas. Tapi penyelesaian lanjutan akan kasusnya ini dikatakan sangatlah rumit karena mencakup catatan persidangan setebal 50.000 halaman. Mahkamah Agung Negara Bagian tidak dapat mendengarkan bandingnya sampai tahun 2006. Dan meskipun pengadilan menolak klaimnya untuk peringanan hukum, bandingan tambahan diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dikabulkan. Dan akhirnya selama penundaan yang diperpanjang ini, Richard Ramirez hanya dipenjara saja. Selama di penjara, dia ini sering menerima surat korespondensi dari seorang pengagum wanita bernama Doreen Liu. Wanita ini mengatakan dalam suratnya bahwa dia ini mengagumi sosok Richard Ramirez. Dan dalam sebuah proses yang gua sendiri nggak ngerti kayak gimana, mereka ini kemudian mengajukan pernikahan guys pada tahun 1996. Dan selama sisa hidupnya, Ramirez ini diketahui nggak pernah mengutarakan penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan selama ini. Hingga akhirnya Ramirez ini meninggal dunia karena dia memiliki komplikasi pada tahun 2013 saat umurnya sudah 53 tahun. Oke, segitu aja kriminal episode malam ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan tentunya nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan semua video baru dari kita. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar. Dan tentunya tonton video kita sampai habis. Enjoy! Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Sampai bertemu di next kriminal episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.